Abang punya uang berapa bang mau jadi caleg bang? Nah ini asik nih. Karena ini yang kita rasakan sebenarnya udah lama. Udah lama keluhan-keluhan ini. Sebenarnya udah banyak yang minta nih, brother. Bagaimana sih kita gratis di dalam atau menikmati fasilitas BUMD yang ada di Ancol, kemudian juga kayak ada sirkuit di situ. Kita bisa, saya insya Allah ketika saya jadi anggota DPRD DKI Jakarta, saya akan berbicara di situ. Dibuatlah satu seperti Car Free Day ini. Oh yes. Kan program memang yang sudah berjalan, kegiatan-kegiatan apa yang sudah di jalan pemerintah, harusnya penyerapan utama itu adalah lokal. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Untuk mengabdi. Nah, kita uji sekarang teman-teman. Ya. Bang izin bang ya. Siap. Titipan teman-teman juga. Boleh. Ini bukan maksud menggurui bang ya. Siap. Kita hanya membacakan beberapa nih bang. Nih bang langsung Yeah, ya. siap. Ada pertanyaan menarik nih bang. Awal-awal dulu ya. Bang, emang yakin bang mau jadi anggota dewan? Nggak daftar saya kalau nggak yakin bang. Wis, ke daftar. Ya. Gini. Berapa persen bang? 100% keyakinan. Untuk? Jadi. Untuk rakyat berapa persen bang? 100% bahkan lebih. Karena kalau ada tambahan boleh 100 tambah berapa gitu? Kalau boleh, kalau memang ada nilai di atas 100 kita tambah. Saya akan lebih untuk rakyat. Jadi 100% bang. 100% dong. Lanjutan nih bang. Iya. Abang punya uang berapa bang mau jadi caleg bang? Nah ini asik nih, pertanyaannya nih. Ini perlu nih teman-teman. Ini asik nih. Nih efeknya ke pertanyaan berikutnya nih. Teman-teman ya, brother semua, memang muncul nih pertanyaan di tengah masyarakat ya, brother ya, di mana-mana. Wih gila lu mau nyalek kayak punya duit aja kan gitu. Berapa kuat mau nyalek aja. Kalau nggak mah jangan deh kan gitu. Sama aja garamin air di laut itu kan gitu. Itu muncul asik tuh pertanyaan itu memang. Saya berpikir gini. Jangan pernah takut ketika kita mau mencoba di dalam hidup. Karena apa? Keyakinan itu di dalam diri ketika kita mau memutuskan segala sesuatu harus yakin dulu. Yakin dulu, percaya diri. Itu ada di dalam diri setiap teman-teman semua nih. Karena apa? Ini contoh-contoh mungkin saya sedikit lari deh. Kita mau bikin sesuatu usaha, misalnya dagang ini deh, pecel lele deh. Ragu-ragu, takut, ya nggak maju, nggak jalan. Jadi anggota dewan apa tuh bang? Nah ini nanti saya tarik nih, masuk ke keyakinan nih. Nah, ketika tadi disampaikan punya uang berapa nih, kan gitu. Kita hidup bersosialisasi di masyarakat. Kita punya teman, kita punya saudara, kita punya sahabat, kita punya keinginan. Ingin melakukan apa yang memang terjadi di tengah masyarakat. Gitu. Artinya yang terjadi apa? Keluhan-keluhan, permasalahan di lingkungan, permasalahan juga di dalam masyarakat. Nah, kemudian saya punya basic adalah di politik. Saya hobi, saya suka berorganisasi, baik organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, maupun politik. Disitulah kita temukan banyak permasalahan. DNA-nya pokoknya kegerakan nih. DNA-nya gerakan, murni DNA-nya gerakan. Luar biasa. Gitu. Jadi modalnya berapa bang? Modal gini, kalau berbicara modalnya tuh. Modal. Nah, modal itu begini. Pertama, saya punya keyakinan saya punya modal masyarakat rakyat yang ada di Taparing maupun yang ada di Cikoding. Saya modal pertama itu. Modalnya masyarakat. Ya, keyakinan itu dulu saya. Saya punya sahabat, saya punya saudara, saya punya teman. Mereka tahu. Kedua, finansial nih pasti bicaranya kan, keuangan nih, pulus, nggak boleh naib dong. Tetap harus ada. Harus ada. Kan juga udah berbahaya. Harus ada. Saya bergerak dengan apa yang memang namanya kita datang nih kayak, bro, kita ngopi yuk, ngobrol, makan, ngopi, ngerokok, itu kan duit tuh. Saya kesana kemari, itu saya siapkan. Itu saya ada, saya sudah siapkan. Saya lakukan silaturahmi dengan teman-teman, dengan masyarakat yang ada. Kita lakukan dialog, kita ngobrol apa, aspirasi apa yang ada, saya serap semua.
saya tampung. Dan saya yakin, saya meminta kepada masyarakat, bantu saya, gitu. Bantu saya, dukung saya, coblos saya. Nah, dari situlah saya punya keyakinan, untuk kita bergerak, pasti saya juga ada modal, tapi modal pergerakan, modal untuk silaturahmi, modal untuk beli-beli suara money politik, no. No, ya. No. Modal yang sifatnya di luar ngasih cuma-cuma. Ya. Mungkin persingkatnya gitu. Ya, kita singkat gitu deh, gitu aja deh. Berarti kalau abang modalnya keyakinan dan 100% pengen mengabdi bang ya, kita juga harus tanya nih bang, emang abang punya gagasan apa bang buat masyarakat Taparing? Nah, gagasan. Dan seberapa jauh abang tahu tentang Tanjung Priuk, Pademangan, Penjaringan? Ini langsung 2 pertanyaan berarti nih. Oke. Naik sedikit tadi 1. Banyak loh. Ntar tiba-tiba 5 aja. Iya. Wah, teman-teman, banyak permasalahan sebenarnya yang ada di tengah masyarakat, terutama di Penjaringan, di Pademangan maupun di Tanjung Priuk sendiri, kecamatan. Sampai hari ini bang? Sampai hari ini. Masih banyak? Masih. Itu kenapa saya bilang masih? Kan saya dengan teman-teman di bawah. Kita duduk dari warung ke warung, kita di kafe-kafe, kita kongko-kongko, kita ngobrol. Disitulah mereka, teman-teman, adik-adik, ya saya panggil adik-adik ya, teman-teman yang milenial, Gen Z ini adik-adik, pada panggil, bang, ini bagaimana nih kita nih? Kita mau kemana nanti ke depan nih? Itu dalam konteks apa bang? Kita duduk kongko, duduk diskusi kehidupan sosial, kah, ekonominya kah, pendidikan, semua menyeluruh, semua. Contoh, saya bisa bilang di daerah Kamal ya, di Kamal Muara Angke, para nelayan tuh. Nah, banyak keluhan-keluhan juga di nelayan. Memang ada program pemerintah tentang mangrove ya, bakau. Itu juga memang program bagus, termasuk membuka nanti pariwisata, dan itu menjadi pendapatan dan penyerapan tenaga kerja tuh. Oke. Nah, hanya yang paling utama saya tegaskan di sini, penyerapan tenaga kerja itu yang harus memang lokal dong. Itu jadi prioritas. Di seluruh aspek. Seluruh aspek. Pekerjaan atau pengangguran. Ya. Pengangguran, karena masih banyak adik-adik kita nih, teman-teman, brother nih, setelah lulus sekolah, yang tidak lanjutkan kuliah, kan pengen dia usaha, pengen kerja, pengen punya penghasilan. Mungkin bisa membantu diri sendiri, dan dia juga pengen berpikir bantu adik-adiknya, keluarganya. Tapi kesempatan itu belum didapat gitu. Nah, program memang yang sudah berjalan, kegiatan-kegiatan apa yang sudah dijalan pemerintah, harusnya penyerapan utama itu adalah lokal. Oke, artinya itu satu gagasan dari Bang Faisal. Ya. Pengen merubah. Betul. Pola yang ada di dunia pekerjaan di wilayah Taparing. Ya, jadi teman-teman bisa langsung catat tuh. Iya. Kalau masih nemuin tenaga kerja non lokal Taparing lebih dominan, artinya bisa tuntut beliau. Tapi kalau jadi, ya jelas dong. Tapi kalau nggak jadi, tetap berjuang. Wah, tetap berjuang. Ini namanya nggak butuh kontestan pemilu. Iya. Jadi wakil beneran ini. Gini, brother, kenapa saya bilang begitu? Ketika kita ada di lingkungan, ketika kita ada di setiap kehidupan, itu menjadi kewajiban kita untuk kita sebagai makhluk sesama makhluk sosial. Kita harus, kalau saya, teman-teman nih, brother semua, punya prinsip-prinsip dan keinginan yang kuat ya. Banyak perusahaan-perusahaan, banyak permasalahan yang ada di lingkungan terkait dengan tadi pekerjaan. Salah satunya pekerjaan. Ya, nggak wajib harus menunggu DPRD, DPR RI. Jangan. Tapi itu bagian dari tugas dia, Bang. Betul. Tapi begini maksudnya, ketika yang teriak itu, yang berbicara itu nanti DPRD atau DPR RI, kan berbeda powernya. Artinya ada daya pukul yang dahsyat. Orang bilang pukulan Mike Tyson ini, jebret kan gitu. Tapi faktanya bahkan DPR kita juga mengalami kemunduran kan. Bahkan tingkat kepercayaan aja berdasarkan survei-survei
yang lalu-lalu ya turun kan. Banyak pengesahan undang-undang yang enggak sehati lah sama masyarakat pada umumnya. Kita lihat diberitakan banyak. Iya. Cuman tetap aja bang. Nah, kalau tadi abang baru satu gagasan, terus abang juga tadi belum, saya ingetin lagi nih bang, belum dijawab seberapa jauh tentang Tanjung Priok kenalnya tuh, Pademangan juga, Penjaringan juga. Nah, saya tambahin lagi satu bang, karena tadi udah muncul kalau jadi dilakuin, nggak jadi pun dilakuin. Berarti kan itu ada konteks abang menggaransi Betul. hal-hal itu kan. Ini yang menarik teman-teman. Ya. Jarang loh orang tuh berani. Artinya bukan bicara berani sebenarnya bang ya. Bukan. Bicara otentik, memang orang tersebut lahir atau pengen mengabdikan hidupnya di situasi itu. Iya, betul. Itu hanya administrasi loh. Iya. Nah, tinggal kita lihat nanti ada nggak bang Faisal tuh di Taparing tuh kalau nggak jadi memperjuangkan temen-temen tuh. Minimal ke temennya bang Faisal yang jadi kan. Iya, Nah, betul. Jadi gini, itu kan kembali kepada kemauan yang kuat dan rasa tadi yang saya bilang kepedulian yang tinggi. Nah, itu terpanggil ya. Terpanggil. Dan memang benar, tidak semua teman-teman, tidak semua yang ada punya. Kadang ada orang yang memang dia idealis, keras, tapi dia tidak punya daya, gitu. Idealis nggak punya daya. Ya, dia nggak punya daya dalam konteks, dia nggak punya keberanian. Oke. Ini kan perlu keberanian, tapi keberanian yang memang mendasar, ada dasar-dasarnya. Kita mengetahui permasalahan, kita mengetahui konteks-konteksnya, juga di situ ada regulasinya. Kita tahu. Nah, dari situlah kita mengambil satu sikap menjadi motor penggerak. Oke. Kan gitu. Nah, itu memang di setiap lingkungan itu tidak semua. Karena ada yang memahami, karena kebetulan saya lebih dominan di pergerakan, saya juga di organisasi, jadi kita paham betul, sering bersentuhan dengan masyarakat, sering kita bertemu dengan masyarakat, dengan warga masyarakat yang ada di bawah. Karena kan kadang keresahan datang dari diri sendiri juga ya. Kadang dari sendiri karena gue gini banget. Iya, betul. Itu tadi kan saya sempat singgung tuh. Kongko, diskusi, ngobrol, kadang saya jalan ketemu, akhirnya saya panggil, kita ngobrol-ngobrol yuk. Muncul tuh keluhan, bang ini gimana nih bang, nanti ke depan itu kita. real ya? Itu real. Gak lewat survei digital gitu. Bukan, jadi kita nggak mempercantik lah, mengkamuflase lah, kira-kira jangan. Itu yang kita sampaikan real, tinggal mencari solusinya bagaimana. Gitu. Bukan berarti kita juga main solusi dua arah juga. Solusi dua arah dong. Ya, biar ada keseimbangan, balancingnya tuh ada. Jadi solusi dua arah ini sehingga ada titik temu. Betul. Ada titik temu gitu. Oke, menarik tuh. Kembali saya ingetin nih. Ya, siap. Seberapa jauh bang kenal Tanjung Priok atau tentang Tanjung Priok, Pademangan, Jaringan, atau challenge-nya bang, berapa kelurahan di Pademangan bang? Di Pademangan tuh ada 3 kelurahan. Ancol. Ceweknya ada berapa orang bang? Wih, banyak juga. Ini asik lah, saik lah. Ya, betul, penting. Isu perempuan juga makin lama harus terus dibahas. Ya, betul. Itu banyak juga kasus-kasus kekerasan perempuan. Betul. Terus bahkan pembunuhan terhadap perempuan. Kita lihat kemarin kan banyak. Ya, makanya jangan sensitif nih bahas cewek teman-teman. Ini menjadi isu nasional juga ya bang ya. Betul. Cuma kadang gini bro, kadang orang tuh asik begitu. Itu kan gender perempuan ini kan biasa kadang-kadang selalu jangan dipanjangin bang, cewek bang. Gitu ya. Oh iya. Dulu nih. Tanjung Priok ya. Tanjung Priok, abang kenal seberapa jauh nih bang? Pademangan. Saya lahir kan di hampir 54 tahun yang lalu, kan gitu. Jadi memang sampai dengan hari ini, kalau bicara identitas KTP ya, sampai dengan hari ini, artinya warna karakter keseharian, warna karakter tampilan, warna karakter itu adalah warna karakter Priok. Gitu. Artinya memang, ya itulah orang Priok, ciri khas. Itu pertama. Nah, kedua terkait dengan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok. Pada dasarnya sebenarnya sama keluhan yang ada. Pada dasarnya hanya kalau kita masuk sekarang gini, wilayah Penjaringan sudah mulai berkembang nih.
modernisasinya, Iya, kan gitu ya, adanya progresif ya. terus maju. Itu kita anggap positif lah, positif dari segi kita lihat pembangunan, taman dan sebagainya ya. Kemudian pantainya di situ kita geser masuk ke Pademangan tuh ada Ancolnya, ada apa namanya perbatasan tuh antara Priuk dengan Pademangan itu kan udah nggak jauh tuh ada JIS tuh. Oh, iya, ada JIS ya. Kalau kita lewat di atas tol tuh kayaknya asik banget ngelihatnya gitu ya. Tapi juga jangan sampai ya kita nggak terlibat di dalam, teman-teman gitu. Terlibat dalam arti apa? Pemanfaatan, keterlibatan pemeliharaan, keterlibatan ya termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam. Tapi caranya gimana, Bang? Kan selama ini ya nggak tahu ya versi teman-teman atau versi abang. Kalau versi gua tuh banyak itu, Bang, sekat ya. Jadi ketika mau terlibat di satu objek di Jakarta Utara, JIS, Ancol, ada sekat. Betul. Artinya ya kita juga harus fair juga, itu bagian dari BUMD ya, harus ada fungsinya. Cuma kadang-kadang ya kan kita susah juga tuh. Gitu ya. Dia punya duit ceban mau masuk Ancol. Ampun. Tapi dulu nih kita cerita nih. Dulu ini sebenarnya saya rasakan. Kalau sekarang kan ketat nih. Untuk masuk sulit ya. Barcode dan sebagainya. Dulu saya masih curi-curi. Artinya masih kan ada lewat rawa-rawa tuh. Ada apa namanya? Ada pagar. Itu masih bisa tuh. Bongkar masa lalunya. Nggak apa-apa. Kita bongkar gini. Artinya gini, maksudnya apa? Kita terbuka dari masa ke masa nih, ya, dari masa ke masa perjalanan. Biar kita paham. Karena keinginannya kan sama, keinginan dulu sama keinginan sekarang sama. Tadi kan dibilang bagaimana kita punya duit cuma ceban 10.000, mau masuk ke dalam udah berapa? Nilai rupiahnya kan sebenarnya dulu kecil, tapi nilai dolarnya kan hampir sama gede ya. Jadi kita samakan. Nah di situ bener, sebenarnya udah banyak yang minta nih, brother. Bagaimana sih kita gratis di dalam atau menikmati fasilitas BUMD yang ada di Ancol. Kemudian juga kayak ada sirkuit di situ ya. Terus ada arena yang memang di situ dibuat untuk konser-konser, kegiatan, pantainya indah kan gitu. Ini yang memang muncul selalu kadang-kadang diskusi-diskusi atau teman-teman selalu menyampaikan itu bagaimana supaya kita bisa menikmati lah gitu sebagai warga, terutama Pademangan, Ancol. Itu jadi program nggak tuh? Oh iya dong. Jadi gagasan. Itu karena gini. Kenapa saya bilang iya dong? Bukan karena ini asik kita di podcast nih, enggak nih. Jadi bukan karena bukan. Karena ini yang kita rasakan sebenarnya udah lama. Udah lama keluhan-keluhan ini, bukan baru Kang Bro nanya ini loh. Udah lama ini. Kalau boleh ide Bang, gue setuju tuh Bang kalau ada program itu Bang. Tapi kita juga harus realistis kan. Betul. Artinya nggak bisa semena-mena masuk gratis. Mungkin bisa sebulan kartu keluarga mana di RT mana jatahnya sekali. Betul. Jadi ada sistemnya juga. Iya dong. Kalau digratisin total terus dibebasin, waduh. Enggak itu, betul. Ya kan? Tetap ada program. Betul. Sistemnya juga. Betul. Jadi gini. Itu menarik Bang, gue pasti setuju sama programnya. Gitu ya. Gini buat dulu ya. Oke. Mungkin gini, saya bisa bilang begini. Ancol. Memang dari zaman saya kecil aja kayaknya enak banget tuh. Dulu masih ada Sampur. Sampur tuh gratis dulu. Oh, nggak tahu kita. Nggak tahu ya. Anak sekarang. Nah, dulu teman-teman kita kalau memang nggak bisa masuk Ancol, kita pengen ngerasain pantai, naik perahu layar ya. Itu ke Sampur. Sampur ya. Nah, itu aja. Itu wisata juga tuh, tempat jadi pariwisata kita. Dulu. Lebaran kita main ke Sampur. Kalau ke Ancol kan kita berbayar ya. Nah, sekarang kan udah nggak nemukan. Tapi bagaimana di Ancol itu kita bisa mendapatkan seperti Sampur, tapi tadi benar Kang Ferry ngomong tuh nggak bisa juga gratis full karena kan ada perawatan, pasti ada, perlu juga terjaga kebersihannya di situ karena kan ada pegawai, ada karyawan supaya tetap ditata bersih rapi. Paling tidak di situ nanti kita bisa, saya insya Allah ketika saya jadi anggota DPRD DKI Jakarta, saya akan berbicara di situ.
Dibuatlah satu seperti Car Free Day nih. Oh Ya. yes. Kan Wah, jalan aja bisa loh Car Free Day. solution nih. Itu solusi. Kita bikinlah free apa sih? Untuk 1 hari gratis gitu. Oke. Jadi di situ yang punya jiwa-jiwa seni, yang jadi melukis. Dulu kan ada tuh, ada di Ancol tuh ada pasar seni ya. Tapi Bisa. itu menarik tuh bang. Tetap pihak Ancol pasti bisa dapat keuntungan lebih. Oh, iya dong. Tinggal buka makanan minuman. Yes. Kan pintu masuk bebas. Ya, aja betul, gitu ya. betul, betul. Menarik nih. Nah, dari segi seni di situ kan nanti gini, ada juga yang memang kalau ini kan banyak nih kita sering ngeliat nonton di YouTube ya teman-teman. Itu ada apa namanya pengamen-pengamen yang punya bakat suara-suara yang bagus gitu. Itu bisa di sana karena memang kita gratiskan free untuk 1 hari itu mungkin dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan sekali. Jadi Kang, jadi semua masyarakat warga yang punya kemampuan seninya, UMKM-nya, yang punya kemampuan Iya, tarik gue suara, talenta- bernyanyi, talenta talenta ya. berkumpul di situ. Punya hobi rebahan bisa rebahan. Hobi rebahan bisa rebahan kan gitu di pantai tuh asik tuh. Ganti suasana. Iya, ganti Itu suasana. juga hobi itu sekarang tuh. Gitu. Jadi Nah, itu menarik Bang, ya. Mudah-mudahan program itu terrealisasi. Amin, amin, Kita amin, akan amin. Kawal ya, Norkit ya. amin, amin. Mencatat tuh nanti. Catat. Norkit yang pertama ngawal. Itu penting harus dong. Bang, nih inget bang, Iya. videonya bang. Ancol masih bayar terus nih bang. Betul. Nah sekarang bang, tadi kita bicara enak-enakan. Saya mau tes nih bicara nggak enak. Oke. Sparring nih. Iya, iya, iya. Ya kan? Ya sebelum teman-teman minta maaf ya, gue nggak bermaksud secara mutlak atau secara kepercayaan bahwa Tanjung Priok itu sesuatu yang dianggap masih tanda kutip. Tapi ini dalam konteks pertanyaan aja ke abang iya. ya. Bang, gimana sih bang tanggapan abang dengan stigma Tanjung Priok yang masih tanda kutip? Ada yang masih bilang Priok kota keras, Preman. ya kan, kota padat, gitu kan, kota bebas. Iya, iya, iya. Padahal yang kita tahu ya yang di sini yang kita rasain Tanjung Priok itu kota apa ya kalau kita bilang, gua ngutip itu bang ada senior tuh bumi segenap suku Oh gitu. dan bumi segenap aktivitas. Jadi banyak aktivitas di Tanjung Priok bang ya. Iya. Tapi gimana bang stigma tanda kutip itu menurut abang? Stigma itu bisa dibilang gini, stigma itu lahir sebenarnya, saya cerita ya sedikit. Itu di tahun 60-an. Tahun 60-an memang situasi masih berbeda dengan zaman sekarang ini. Identik Priok itu preman, keras, gahar, pokoknya ya orang bilang menakutkan lah kira-kira gitu ya. Pokoknya urusan mental selesai. Selesai. Jangan coba-coba bro, ya kan. Urusannya selesai. Anak Priok nih kan gitu. Tapi saya ada satu kebanggaan, sorry di sini saya di samping tadi stigma jelek, tapi yang namanya Priok dia punya rasa persatuan persaudaranya tinggi. Wih, Jakarta Utara. Ketika kita lari keluar di daerah bilang mana Priok, udah kayak saudara banget. Udah kayak kita nih bukan orang lain, walaupun baru ketemu tuh. Gitu misalnya Kang Peri, misalnya ketemu nih di Bogor. di Bogor atau ketemu di Cianjur nih misalnya kan gitu. Dari mana Priok? Wih, udah asik banget tuh. Oh, Prioknya mana bang? Prioknya mana? Itu betul-betul benar. Ini nggak bang? Itu luar biasa. Luar biasa. Silsilah ya. Silsilah. Sampai dengan sekarang. Iya, ini saya ngerasain tuh, Bang. itu sampai dengan sekarang. Luar biasa. Jadi pasti Kang Peri rasakan loh pastinya. Luar biasa. Nah, tapi alhamdulillah seiring waktu saat ini justru mohon maaf, Priok jadi favorit. Priok jadi favorit. Kenapa ya, Bang? Banyak sekali saya bisa ngomong. Dulu itu teman-teman takut masuk Priok, tapi sekarang Priok itu aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Dan saya rasakan dari teman-teman saya yang di luar Priok pada ngobrol seperti itu. Beda Priok dulu sama Priok sekarang. Gitu. Aman dan nyaman dalam konteks Baik dari segi kriminalitas menurun. Oke. Dari segi ya bisa bilang premanisme juga menurun, penekanan-penekanan banyak semua. Justru banyak kita bisa teman-teman bisa saksikan deh tingkat kriminalitas bisa dilihat nanti di kepolisian, di update juga menurun jauh Priok.
Tapi Alhamdulillah. kan Bang ya, kita juga harus sama-sama ngelihat secara objektif ya. Kriminal, terus penipuan, dan lain-lain. Iya. Itu kan nggak asal terjadi kan. Betul. Artinya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Pasti. Balik lagi nih, apinya mungkin dari mana nih Bang kalau menurut Abang? Ya begini, umumnya satu daerah tinggi tingkat kriminalitasnya itu karena memang situasi daripada ekonomi. Ekonomi dong. Oke. Tapi Bang, ekonomi Tanjung Priuk kan luar biasa Bang. Kita punya BUMN favorit loh. Iya. Indo. Iya. Yang menguasai beberapa sektor BUMN. Bahkan dia menjadi apa ya? Jantung kali Bang ya. Betul. Kan pertukaran pertama apapun lewat pelabuhan kan. Terbanyak mungkin. Iya. Tapi sorry kalau itu salah, Abang boleh. Iya benar. Gini, karena memang Tanjung Priuk ini bisa dibilang aset besar yang sangat luar biasa, yang memberikan income besar, pendapatan yang besar. Karena di situ terjadi putaran ekonomi. Jadi impor dari luar maupun ekspor itu terjadi di pelabuhan Tanjung Priuk lebih besar. Apalagi kalau teman-teman nih lihat nih di hari-hari tertentu, itu kontainer macetnya luar biasa tuh. Oh iya, hari Kamis. Hari Kamis tuh, malam Jumat, itu luar biasa. Artinya itu menunjukkan ekonomi itu jalan, Oke. kan gitu. Tapi kenapa yang tadi itu terjadi Bang menurut Abang secara ekonomi? Nah, Ada tadi apa Bang? ya makanya gini, tingkat Perlu kita sama-sama tahu nih Bang. kita perlu pecahkan lah ya, kira-kira gitu. Nah, saya juga pengen tahu karena pengen belajar betul. kan, pengen lihat. Gini, awal Tanjung Priuk itu karena memang multikultur. Multicultural ya. Multikultur. Jadi semua orang yang datang dari mana-mana. Kalau saya bisa bilang gini, miniaturnya Indonesia itu adalah Jakarta. Jakarta. Gitu ya, Jakarta. Miniatur Indonesia. Kota ya. Ibu kota. Lebih kita tarik kecil lagi miniaturnya juga Jakarta atau Indonesia itu Jakarta Utara. Karena di situ suku, agama, bangsa ada di dalam. Oke. Dan disitulah terjadi pertemuan, terjadilah kita antara suku, agama, kita kumpul, adat, budaya, tradisi yang ada di wilayah Tanjung Priuk ini. Gitu. Makanya awal-awal muncul akhirnya ya dulu itu kalau istilah dulu nih, saya juga masih kecil denger kalau mau ngelamar kerja di Tanjung Priuk itu bukan ditanya ijazahnya apa, SMA atau sarjana, tektok nggak, tekbal nggak gitu. Iya bener, tekbal nggak gitu. Jadi yang ditanya itu dulu. Asli bro, waktu Di zaman bidang itu. apapun tuh Bang. Umumnya di wilayah pelabuhan ya. Oh, untuk kayak macam bongkar muat di pelabuhan, di apa. Tekbal dulu, kalau nggak tekbal nggak bisa diterima, brother. Di perusahaan apa Bang? Karena memang di tahun 60-an, 70-an itu begitu. Oh iya. Begitu. Oh ada budaya tersendiri. Budaya juga tersendiri. ya, kita. Karena memang tingkat kriminal, karena orang banyak datang kan dari daerah, dari mana-mana mencari kehidupan di situ, pengharapan. Bertahan ya. Karena putaran ekonomi itu tinggi. Akhirnya terjadi itu, gitu. Nah itu kaitan buat yang sekarang apa tuh Bang? Berdasarkan cerita masa lalu tadi Bang. Artinya kita juga harus akuin kan Jakarta Utara pemasukannya tinggi. Salah satunya dari Pemindo. Tapi kenapa masih ada stigma-stigma tadi kan? Kalau menurut versi Abang kan stigma itu dikerucutin lebih dalam faktor ekonomi. Ekonomi. Makanya kan tadi saya bilang, akhirnya kan sekarang tuh duit-duit itu tuh Bang. Nah, itu dia. Nah, gini. Tadi kan saya bilang, dulu terkenal dengan Jakarta Utara premanajemennya. Oke. Seiring sejalan, terus kemudian sudah orang nyaman kok di utara karena sistem sudah berjalan. Lihat di pelabuhan udah nggak bisa bebas lagi. Iya, sekarang udah. Iya, nggak bisa. Tertib, bagus. Jadi udah mulai dari waktu proses terus terjadilah penertiban. Dulu kita keluar masuk bebas. Iya. Mau kemana aja masuk bebas. Di pelabuhan penumpang tuh yang turun naik kita bisa masuk. Kalau sekarang nggak bisa, karena memang harus ditertibkan by sistem-sistem. Nah, BUMN, pemerintah sudah hadir mengikuti seiring waktu dan seiring jalan, akhirnya dilakukanlah penertiban-penertiban, gitu. Tapi saya masih belum kejawab nih kayak ini. Apa tuh? Apa tuh? Jadi sebenarnya ekonominya tuh kenapa tuh Bang tuh? Atau mungkin Abang nggak mau jawab, Abang langsung ngasih programnya aja deh, program ekonomi Abang apa buat Jakarta Utara?
sebenarnya sih ini ranah eksekutif bang ya. Itu kan gini, brother. Ranah DPRD Ya. mungkin pengajuan bang ya. Kan kalau kita DPRD kan Apa fungsinya salah kan saya bang? Apa benar? fungsinya kan ada 3, legislasi, Si DPRD anggaran, nih, dan catat pengawasan. Kan gitu, fungsi ya. nih. Ya biar nggak salah. Jangan salah. Salah apa? Salah ngadu kan? Aduh, katanya. nah itu cepat kan. Repot Mungkin saya gini. Kang Peri, teman-teman, kadang-kadang di bawah nggak paham juga, kita harus Iya. beritahu. Begitu ada caleg, jadi semuanya jadi caleg yang menentukan, enggak juga kan di situ. Makanya saya bilang ini, Kasihan banget jadi kasihan jadi caleg, sedih loh. Malaikat itu. Makanya bagi-bagi. itu gini, fungsi itu kan legislasi Iya. yang bagaimana membuat satu peraturan menjadi regulasi, Wes, laten. kan gitu. Kemudian anggaran, pengawasan, penganggaran. Penganggaran atau Ya, membuat anggaran. Jadi anggaran itu yang nanti diajukan, kemudian nanti diputuskan lewat rapat-rapat, kan gitu. Kemudian pengawasan, fungsi pengawasan. Jadi ketika ada keluhan terkait hal-hal yang memang kehidupan lebih dominan di masyarakat, itu ranahnya eksekutif. Eksekutif. Tapi kita sebagai mitra, sebagai pengawasnya untuk pengawasan. bisa menyampaikan. Bisa menyampaikan. Colek-colek, tegur, offset lo Tapi gitu. pengawasan sekarang gimana bang, lolos semua itu yang diawasin. Itu kan begini karena banyak kong kali ya. Itu mah lagu Toniki bang. Oh gitu ya. Kong. Asik bang ya. Tapi kalau beneran pun ya gimana bang, kita juga harus Ya. tetap harus semangat ya. Harus semangat dong, harus semangat. Mudah-mudahan. Harus semangat. Sesuai lah semuanya. Kadang Itu beda tuh. kadang fungsinya juga harus tahu loh. Kan? Iya, saya juga Fungsinya gini. Nah, teman-teman jangan salah kaprah ketika atau saya bisa bilang gini. Anggota DPRD, DPR RI, DPD, terutama DPRD, saya bicara DPRD deh. Artinya kenapa? Saya itu diberikan amanah ketika saya jadi mandat. Oke. Saya itu yang dibilang, saya diutus oleh siapa? Oleh pemilih. Saya disuruh untuk mewakili. Oke. Begitu. Jangan dibalik. Kadang nggak tahu fungsinya. Memang legislasi, anggaran, pengawasan. Tapi tugas-tugasnya harus tahu. Di situ nanti ada reses, ada sosper. Dan juga apa yang memang, katakan saya sudah beberapa kali turun di tengah masyarakat nih. Oke. Penyampaian nih. Itu belum jadi anggota tuh. Ini Belum. Doain ya. Insya Allah doain ya. Jadi anggota malah turun nggak bang? Gini loh. Tingkatnya tinggi katanya tuh. Ya, katanya kata orang gitu ya. Gini Kang, saya kemarin tuh cerita ngobrol-ngobrol. Saya karena ngerasain apa yang teman-teman nanti ngerasain. Karena saya juga beberapa kali jadi tim sukses, beberapa kali juga memperjuangkan caleg-caleg. Saya kecewa kalau ada caleg yang begitu. Saya marah, kecewa. Saya tahu, gitu. Saya nggak mau yang kayak begitu. Nah, makanya saya mungkin kembangin nih. Kadang orang bertarung di dalam setelah jadi, dia berpikir besok saya bertarung, fight habis-habisan. Salah kalau bagi saya. Buat balik modal. Iya, enggak. Untuk bertarung untuk selanjutnya dan sebagainya. Udah duduk manis. Karena selama 5 tahun kan kita berbuat, brother. Kita bekerja, kan udah dinilai oleh pemilih-pemilih kita yang memberikan amanah, memberikan mandat. Nah, kita apa yang memang permasalahan yang ada? Ini menarik nih bang nih. Artinya Bang Faisal tuh mau bilang sebelum nyalon itu jadi anggota dulu. Iya. Selama 5 tahun. Iya. Udah lolos baru nyalonin gitu bang. Iya. Wah ini keren nih. Jadi jangan nyalonin dulu baru kerja. Ya, Kerja dulu ya. Kerja dulu dong. Wah ini Kerja dulu. gue baru ngen nih. Tapi asli bang kayak gitu bang. Iya, harus begitu. Wah ini kalau asli gue juga mau nih ngibarin video ini sampai ke Indonesia nih bang. Amin. Jadi memang ini itu penting gini. Kobul. Amin. Maksud saya gini, saya natural aja. Tidak dibuat-buat, saya natural. Saya berbicara memang secara umum yang ada di masyarakat. Karena kita selalu melakukan aktivitas keseharian dengan teman-teman, dengan lingkungan, dengan komunitas, dengan kelompok apapun. Baik suku apapun, agama apapun, kita sama-sama. Kita diskusi, kita ngobrol.
Dan kadang-kadang saya yang tampil di depan ngegedor loh. Kadang orang berpikir anggota dewan tuh bagaimana, mereka nggak tahu. Akhirnya ujuk-ujuk mereka harus mau jadi dari luar, dari bagaimana. Wah, mereka datang, wah harus jadi begini-begini dengan segala macam cara. Nah, kita kembali lagi kepada masyarakat. Memang masih banyak yang memang sulit untuk saat ini memberikan keyakinan, kemantapan kepada teman-teman nih pemilih yang ada, yang belum kenal. Jangan-jangan cuma ngomong doang. Nah, bener nggak? Nanti udah jadi boro-boro. Kebanyakan kan gitu. Nah, umumnya begitu, obrol janji. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang memang sudah katakan saya punya teman, saya punya rekan, sahabat, mungkin saudara-saudara yang sudah tahu, insya Allah mungkin dia teman-teman saya yang memperjuangkan, dia akan bekerja. Nah, Bang, tadi banyak nyinggung tentang DPRD lah ya. Ada beberapa informasi yang bisa kita bawa pulang tuh, Bang. Cuma saya mau nanya lagi nih, Bang, terkait DPRD itu sih, Bang. Ini kayaknya nggak tahu banyak dibicarain atau sedikit ya, Bang ya, tentang rapat dengar pendapat, Bang. RDP ya? Iya, RDP. Selama ini kan kita nggak tahu tuh RDP wakil-wakil kita sama siapa, bahas apa. Iya. Bahkan masyarakat nggak mau tahu juga, karena ada apanya juga saya nggak tahu tuh. Nah, saya mau tanyain, Bang, gimana rapat dengar pendapat tuh yang semestinya? Dan yang pengen abang lakuin dari yang hari ini, atau yang hari ini abang ceritain dulu deh. Ya. Rapat dengar pendapat kita tuh udah maksimal belum, Bang? Betul. Melibatkan kolaboratif nggak, Bang? Kalau maksimal sudah, Kang Peri. Gini, RDP itu rapat dengar pendapat, ada juga RDPU, rapat dengar pendapat umum. Ya. Hanya yang lemahnya publikasinya. Publikasi. Ya. Artinya ada sistem tertutup, Bang. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, gitu di situ. Makanya RDP ketika katakan anggota DPRD mau melakukan dengar pendapat, ini kan dari masyarakat, dari bawah, dari segala aspirasi kelompok dan sebagainya, mereka kan membuat surat pengajuan, permohonan untuk RDP, rapat dengar pendapat. Apa yang terjadi di tengah masyarakat? Problem permasalahan. Itu yang langsung. Nah, kadang apa itu kalau langsung kita bikin surat. Bersurat. Jadi harus bersurat di situ. Ditujukan kepada ketua DPRD, kemudian komisi apa yang membidangi itu, A, B, C, D, E permasalahannya, kan gitu. Nah, buatkanlah surat. Nah, teman-teman kadang-kadang ini dianggap karena memang tidak terbuka ya komunikasi ataupun ikut di dalam, jadi dianggap terlalu eksklusif. Semestinya nggak boleh eksklusif. Semestinya nggak boleh eksklusif. Minimal ditayangin. Tayang, dipublikasi. Tapi kalau penampilannya eksklusif apa enggak? Ya, kalau sekarang kan sebenarnya nih Kang, teman-teman agak enak loh. Saya bilang kenapa enak, karena TikTok ada, IG ada, Twitter ada, Facebook ada. Artinya di media sosial ini mudah. Tapi bukannya ada ya platform DPR dan DPRD? Ada. Apa DPR doang yang ada, Bang? DPRD ada. Ada. Ya? Nah, itu ada di mana aja tuh, Bang? Biar teman-teman khusus anak muda tuh, Bang. Ya, makanya gini. Juga tuh. Itu RDP nanti katakan ini, tadi dibahas masalah RDP. Setiap permasalahan yang ada di tengah lingkungan masyarakat yang aspirasi tidak terserap dan tidak tersampaikan, itu buat surat. Oke. Nanti dijadwalkan untuk RDP, rapat dengar pendapat. Itu ditayangkan. Itu keluar. Itu. Nah, harusnya tuh ya. Ya, itu kadang karena kita kurang dekat. Mohon izin nih, mohon maaf teman-teman nih, brother. Karena memang komunikasi kadang-kadang setelah perwakilan yang kita sudah berikan suara itu kurang terbuka atau kurang kita kongko-kongko bareng lagi deh. Akhirnya ini komunikasi yang mandek lah. Kalau Anda bilang mandek aja deh, artinya yang terputus gitu. Keganjel. Oh, ganjel toh. Tuh ganjel tuh dibilang gitu. Akhirnya apa? Sebenarnya itu berjalan normal, tapi karena putus, jadi kita berpikirnya, wah ini dia tertutup, ini pokoknya eksklusif, kita nggak tahu apa segala macam begitu, Kang. Gitu. Nah, berarti program abang nanti abang mau jadi eksklusif kayak gitu, Bang? Enggak dong. Oh, enggak. Yakin nih, Bang? Malah justru kayaknya nih keren kali ya kalau gue jadi dewan. Sorry nih. Oke. Gue bisa nongkrong sama teman-teman tiap hari kongko.
pengen menjadi kebanggaan teman-teman semua. Tapi dengan tujuan yang tadi kan. Oh iya dong, nggak lepas daripada semua kewajiban-kewajiban, nggak lepas daripada tugas dan tanggung jawab, amanah, pesan, aspirasi menjadi aspiratif, kan gitu. Itu yang paling nanti utama. ada poskonya nggak tuh bang? Harus ada. Ini cerita nih, Kang Peri cerita posko. Saya insya Allah mungkin di situ akan diberikan, nanti kita duduk bersama, dikasih rezeki, saya akan membuat satu posko. Katakan di situ pos melepas aspirasi. Penyampaian aspirasi kita sama-sama di situ 24 jam. Rumah aduan. Rumah aduan. Kita duduk di situ. Rumah aduan bagi masyarakat, teman-teman, bro, brother, sis and sister, semua pokoknya kita kumpul di situ. Dan gratis tuh. Gratis, harus gratis. Gratis bawa duit baliknya apa gratis baliknya bawa solusi? Harus bawa solusi dong. Harus bawa solusi dong. Baliknya bawa duit. Nah, itu gratis. Ya, gitu. Nanti anti politik uang. Anti politik uang. Gitu. Kalau apa ya, kalau kita selalu memprioritaskan dengan uang dan uang, ini akhirnya juga apa pendidik yang nggak bagus juga lah. Pada akhirnya besok juga orang pada apatis dengan itu. Gitu Kang Peri. Mantap Bang. Selanjutnya nih Bang, tadi tentang RDP kan. Sekarang kita masuk ke ini random memang Bang pertanyaannya Bang. Oh gitu ya. Ini miminnya yang bikin kayaknya kurang kopi nih kayaknya. Jadi Lagi bikin pertanyaan. Tadinya gini saya bilang, brother ngasih taunya tadi mendadak, ya kan, kagak ngasih kisi-kisi, bang. Siap nggak bang? Siap. Orang kita untuk masyarakat masa nggak siap? Jelasin kenapa Norkid pakai pola dadakan bang? Gitu ya? Biar nggak ada settingan di antara kita. Siap. Nggak ada dusta di antara kita gitu ya? Kata anak motor. Iya. Ada spakbor di antara. Oh iya benar. Tapi beneran teman-teman, itu bukan gimmick ya teman-teman. Bukan gimmick ya bang. Betul. Artinya memang kita H-1 itu baru kita diskusi. Malamnya kita langsung ngadain podcast. Dan pertanyaan ini juga riset dari teman-teman tuh by WhatsApp aja teman-teman. Teman-teman yang ada di Taparing nih kita japri, lu ada isu apa, mau nanya apa gitu. Betul. Jadi memang sekarang udah banyak kecanggihan ya, kita manfaatin itu sebagai anak-anak muda. Nah, lanjut nih Bang. Siap. Abang sambil ngerokok lagi nggak apa-apa Bang? Begitu ya? Aduh. Saya ngerokok lagi deh. Ini baru luar biasa nih kita. Jangan presiden mulu ya yang dibatin, ditanya. Iya dong. Alex juga tanyain. Harus, betul. Sepakat. Banget. Ntar caleg-caleg yang mau ngobrol sama Norkid, wilayah Cikoding, Taparing, atau wilayah mana, boleh lah nanti tinggal DM aja kan. Ada nanti di situ kontak person. Bang, yuk kita masuk ke beberapa isu Bang ya. Boleh. Kayaknya isu ini harus tetap disuarakan Bang. Yang pertama